Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berdiri di mimbar ini tidak lupa menyampaikan wasiat, tidak lupa menyampaikan nasihat, yaitu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tazawwadu, berbekallah kalian, carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapku, untuk kembali kepadaku. Fa inna khairaz zad at-taqwa, maka sesungguhnya khairaz zad, sebaik-baiknya bekal, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah, menjauhi segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dengan hidayah dan taufik serta inayahnya, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki bulan Syafar, tanggal yang kedua, bulan yang kedua dari kalender Hijriah. Artinya apa? Safar dalam bahasa Arabnya, sofarun artinya kosong, turunan lafadznya sifir, sifirun, kosong atau nol. Kenapa bulan Syafar dikatakan bulan yang kosong, bulan yang nol? Ulama menjelaskan kepada kita bahwa dulu masyarakat Arab sering bepergian meninggalkan kota Mekah, meninggalkan rumahnya sehingga rumahnya kosong, kotanya menjadi kota yang kosong. Maka dinamakanlah bulan Syafar.
Namun berjalannya waktu, ketika masyarakat jahiliyah mereka mempunyai keyakinan yang lain, mempunyai keyakinan bahwa bulan Syafar ini adalah bulan yang membawa sial, membawa celaka, membawa ketidakberuntungan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah ini, meluruskan keyakinan ini. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala adwata wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada kesialan karena sebuah pertanda. Tidak ada sial di bulan Syafar, tidak ada penyakit yang menular. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada bulan apapun yang membawa kesialan, yang membawa ketidakberuntungan, yang membawa celaka. Kenapa? Karena bulan, hari, minggu, waktu, jam, menit, detik itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan sial, mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Syafar diyakini adalah bulan sial, bulan celaka, maka tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan memilih bulan ini untuk melakukan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Apa saja peristiwanya? Pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah pada bulan Syafar. Terbentuklah keluarga yang berkah dan keluarga yang teladan bagi kita adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari bulan Syafar. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang namanya Siti Fatimah Az-Zahra, dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di bulan Syafar. Yang ketiga, pada bulan akhir Syafar itu dimulailah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ekspedisi Abwa, peperangan pertama dalam sejarah Islam, yang dimana tujuannya bukan mencari permusuhan, bukan cari musuh, tapi untuk mengamankan kaum muslimin dari ancaman kafir Quraisy. Kemudian yang kelima, di bulan Syafar diraihlah kemenangan peperangan di Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Allah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang jelas sebagaimana yang dijanjikan dalam surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kemenangan dengan kemenangan yang jelas, yang benar-benar menang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa-peristiwa ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ini menunjukkan, menandakan bahwa bulan Syafar bukan bulan sial, bukan bulan celaka. Karena itu marilah kita jauhkan keyakinan kita dari keyakinan yang tidak berdasar dalam syariat Islam, dalam akidah kita, yang tidak punya dasar dalam Islam. Karena itu tidak boleh kita takut dengan bulan Syafar, tapi kita tidak takut dengan dosa. Jangan hanya kita sibuk menjadi hari keberuntungan, hari tanggal menjadi hari keberuntungan, tanggal keberuntungan, bulan keberuntungan, tapi kita sementara kita enggan untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat berjamaah, enggan berbagi, enggan membaca Al-Quran, dan lalai melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena keberkahan hidup, keberuntungan hidup bukan ditentukan oleh bulan di mana kita memulai pekerjaan itu, tapi ditentukan oleh seberapa dekat kita, seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika di bulan itu kita dekat dengan Allah, maka kita beruntung, kita mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang membuat rugi, membuat beruntung kita itu ditentukan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Bahkan Allah sendiri bersumpah dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah? Kalau ada sesuatu kita sumpahi, pasti itu sesuatu yang berarti, sesuatu yang sangat penting. Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena waktu itu akan menentukan hidup kita. Apakah hidup kita beruntung atau hidup kita celaka? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita lewatkan waktu begitu saja. Kenapa? Lanjutan ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, kita manusia, lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Dalam ayat ini ada dua huruf yang menguatkan. Yang pertama inna, sesungguhnya, lafi menggunakan lam taukid menguatkan bahwa, yang artinya sesungguhnya manusia benar-benar rugi serugi-ruginya. Illa, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, menasihati dalam kebenaran, kebaikan, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia rugi bukan karena dia memasuki bulan tertentu, bukan karena berada di hari tertentu, tanggal tertentu, tapi dikarenakan dia ketika diberi waktu, diberi nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak manfaatkan, tidak diisi dengan iman dalam hatinya, amal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan tidak saling menasihati dalam kesabaran. Maka orang yang beruntung seberuntung-beruntungnya ketika dia diberikan waktu luang, dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah, menjaga imannya, kemudian beramal soleh, kemudian dakwah dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Syafar ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman kita, kualitas takwa kita, tawakal, kualitas kepasrahan kita kepada Allah, bahwa apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan momentum untuk meninggalkan segala bentuk keyakinan yang bertentangan dengan akidah syariah Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul